Kubu Rizal Fadilah CS semakin terpojok, teman-teman. Kini dia mencoba melakukan serangan balik atas laporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Katanya, kalau laporan tersebut tidak dicabut, maka akan menindaklanjuti ke tahap berikutnya. Emang apa yang bakal dilakukan oleh mereka-mereka ini, teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai habis ya. Tanyakan ke ulama, kita akan tanyakan nanti ke MUI, kita akan tanyakan ke orang-orang Islam bahwa apa yang dilakukan oleh Egy dengan mengutip-utip ayat itu atau itu yang mengaitkan dengan Musa, Harun, Firaun, tongkat Nabi Musa itu sebenarnya keliru, salah besar. Gitu. Bahkan sebagai Muslim tersinggung kita, Nabi kita direndahkan. Saya kira ini yang sedang kita pertimbangkan, kita pikirkan. Jadi jika Bang Hatta, Bang Roy sedang memikirkan juga langkah berikutnya, maka kami bagian dari TPU juga sedang memikirkan, mendalami. Kalau saja Bang Egy tidak mencabut laporan Bang Roy dan Bang Hatta, kita akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya. Saya kira ini adalah bagian penting dalam perjuangan kita. Kita bersama bersatu. Gitu. Hanya anak kambing yang memencilkan diri yang dimakan serigala. Dan sayangnya Bang Egy dan Bang Yael sudah memencilkan diri. Berarti sudah dimakan serigala. Serigala nilai, serigala kekuasaan, serigala kekayaan, atau serigala-serigala yang buruk yang menyebabkan hilang dari komunitas bersamanya. Oleh karena itu kita tetap bersatu, karena kita yakin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan kita masih bersatu. Bang Egy dan Bang DHL sudah bercerai. Mudah-mudahan bisa disadari dan tobat kembali ya. Karena sebagai Muslim harus mendoakan sesamanya. Terima kasih. Gimana nih teman-teman? Setelah kalian menonton orasi atau apa yang disampaikan oleh Rizal Fadilah barusan, teman-teman, dia ini bersama rombongan mengancam Egy Sujana dan DHL, lalu mengatakan akan ini bertanya kepada siapa saja tadi, kepada ulama dan sebagainya. Dan ada tadi perumpamaan yang disampaikannya. Pokoknya kata dia harus ini Egy Sujana mencabut laporan terhadap Roy dan Ahmad Khozinuddin. Kalau enggak katanya akan ditindak ke berikutnya. Oke, mari kita tunggu. Mari kita saksikan bersama teman-teman. Nah, mari kita tonton video berikutnya. Ingat nggak waktu dia debat dengan ketua IPW siapa? Sugeng. Ada juga Rasmani itu juga. Lah seorang Tifa ini ngomong kayak seolah-olah ahli hukum atau nggak ngerti hukum. Diam, jawab katanya. Lah Sugeng kan sudah biasa beracara, sudah biasa lihat gelar perkara. Kan dia bilang, lah saya karena orang yang sudah mengalami sering beracara, makanya sampaikan sama ibu. Ibu kan nggak ngerti. Udah, dengarkan saya dulu. Diam. Jawab. Yang paling parah, dia bilang akhirnya, ternyata, kan itu yang bikin saya sakit perut tuh. Jokowi yang membuat pasal itu. Dia salah makan obat lagi apa urusannya? Nah, maka saya jelaskan lah Jokowi dengan kuasa hukumnya menceritakan pokok permasalahan yang dirasakan, yang dialami oleh Jokowi, disampaikan kepada pihak penyidik. Penyidik menganalisis, oh ternyata penerapan pasalnya cocok di sini dan di sini. Nah, bukan Jokowinya. Jokowi kan masa disuruh bikin 3, 10, 3, 11. Apa kapasitasnya siapa Jokowi? Nah, itu satu. Yang kedua, ada lagi analisisnya nih dua nih, termasuk Siva ini. Ternyata teganya Pak Jokowi membuat sanksi hukum berat 11-12 tahun. Lo yang ribut, giliran dikasih sanksi maksimalnya, lo protes. Betul. Ini kan saya bilang nih, buku dari mana kemarin datang ke sini? Kan dulu kata mereka bilang, mereka tantang tuh Jokowi. Siap kan? Lapor aja kalau kita siap menunggu laporan kau dari itu. Nah sekarang dia keberatan dengan pasalnya gimana sih? Sekarang ketakutan sendiri.
tapi ketakutan dengan aura yang seolah-olah menantang. Itu. Tifa dan kawan-kawan sudah ketakutan sebenarnya, tetapi berusaha menyembunyikan aura ketakutan itu dengan sok menantang. Lihat aja dari narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka-mereka ini, baik itu Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa ini. Nah, kita mari ditunggu saja sampai di mananya mereka ini sok kuat, sok hebat, dan sok melakukan perlawanan balik. Ini proses sudah berjalan serius loh. Tinggal menunggu P21 sampai penahanan para tersangka. Oke teman-teman, mari kita tonton video berikutnya. Jawabanmu rakyat, apa kalian cuma scrolling HP dan berharap perubahan Indonesia turun dari langit? Lihat kami nih, model sendiri, panas-panasan, keringat-keringatan nih, saya nggak tahu udah basah selalu. Ya, jauh dari Sumatera Utara. Terus kalian scrolling HP, mencibir, menyinyirin kami. Tetapi ketika anakmu pengangguran, kalian mengeluh. Ketika anakmu, suamimu nggak punya pekerjaan, kalian mengeluh. Tetapi kami melakukan pekerjaan kami sebagai publik, rakyat, kalian cibir. Itu munafiknya kalian, bodohnya kalian. Negara ini maju kalau pemimpinnya punya rasionalitas yang tinggi pada saat membuat keputusan tentu. Rismon memarahi rakyat Indonesia, memarahi kita semua teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Waduh, sok hebat banget ini Rismon. Marah-marahi kita, marah-marahi publik, marah-marahi rakyat Indonesia. Dia yang capek sendiri, dia yang awalnya sok nantang-nantang, sok berani, nyari-nyari masalah dengan Bapak Jokowi. Nah sekarang dia mengadunya, dia marahnya ke kita nih teman-teman. Waduh, komentar yang ini gimana? Coba tuliskan di bawah ini teman-teman. Mari kita lanjut video berikutnya. Dari mana dasar Anda mengatakan sejak dini di depan bahwa itu palsu sementara ke belakang baru cari bukti kan? Kan itu logika sederhana. Nah, hipotesis kalau ya Anda bukan hipotesis, Anda menuduh. Nah, kalau mengatakan 99,9% palsu itu menuduh. Itu menuduh, makanya Pak Jokowi merasa difitnah seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu. Kemudian press release keterangan dari UGM juga Mas Roy dan kawan-kawan menolak itu, tidak mengakui itu semua. Lalu dasarnya apa untuk mengatakan palsunya apa? Ilmu Mas Roy kalau mengatakan itu penelitian, dasar penelitian itu kan harus memenuhi unsur-unsur peneliti yang akademik. Contoh, ada hipotesa dugaan awal di depan, ada variabel V1, V2, ada variabel terikat, ada variabel independen. Itu nggak ada semua. Mas sudah mengatakan palsu lalu cari bukti di belakang. Dari mana? Roy Suryo menuduh dulu, bukti belakangan. Itulah kelakuan mereka teman-teman. Kan aneh sekali. Sudah duluan menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Tapi bukti baru dicari. Sekarang mereka ribut ke sana kemari. Mengumpulkan bukti-bukti. Hingga sampai hari ini sih. Masih belum mereka temukan bukti yang kuat. Hanya praduga liar mereka saja. Itu. Dan jelas di sini mereka melakukan fitnah. Tuduhan terhadap Bapak Jokowi lewat ijazahnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Roy Suryo. Itu fakta di lapangannya. Gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Lanjut video berikutnya. Bahwa kita semua, kami tidak mengatakan kami, kita semua, tidak hanya RRT, tetapi segenap rakyat Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia, itu memiliki hak, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini yang sudah jelas menjadi sebuah legal standing bagi kita. Tidak peduli kita ini siapa, semua adil, semua sama di mata hukum. Tidak peduli kita ini hanyalah rakyat biasa yang sedang mengerjakan tugas kami sebagai peneliti
maupun seorang mantan pejabat tinggi negara, mantan presiden, semuanya memiliki hak yang sama di mata hukum. Saya setuju teman-teman dengan pernyataan Dr. Tifa barusan, poinnya semua sama di depan hukum. Jadi juga berhubung karena kelompok ini, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond serta kubu mereka yang melakukan kegaduhan soal ijazah Bapak Jokowi ini, maka sudah pantas, wajar kalau kasus ini diusut tuntas sampai ditemukan titik terangnya. Nggak usah mereka-mereka ini ngemis di depan media. Setuju kan kalian teman-teman? Otaknya termul, baru kita mendapatkan pemahaman. Ya, mengapa otak termul seperti itu cara kerjanya. Dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya. Saya dengan ilmu matematika Bayesian ya, sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih dibantah juga gitu ya. Jadi ini nanti ya pada sesi yang kedua setelah saya akan paparkan secara lebih lanjut, saya akan sampaikan gimana sih otak termul itu bekerja, membedah. Dr. Tifa katanya mau membedah otak termul. Udah, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah repot-repot Bu Tifa. Mending introspeksi diri. Lihat dulu otak sendirilah. Bagaimana, apakah memang sudah normal atau enggak. Disinilah pentingnya introspeksi diri sebelum menilai orang lain. Apakah sudah benar yang kalian lakukan selama ini? Nah, gimana nih teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentarmu di kolom komentar yang ada di bawah.